Jumpa lagi dalam channel Antar Dimensi, membedah piwulang sangkan paraning dumadi dalam film Avatar The Last Airbender. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang suksma dan moksa, kaitannya dengan semara bumi yang dalam tayangan ini disebut sebagai roh bumi. Sukma sendiri adalah sebutan untuk daya hidup yang dengan proses mekanisme alam yang kemudian untuk kejadian pertama kali dari tidak tampak, terbungkus, terlekati oleh daya bumi, oleh semua daya yang ada di bumi. Dan karena sudah takdirnya menjadi manusia, maka dia membeleger menjadi manusia. Daya hidup itu yang tadinya halus tidak nampak, kemudian menjadi nampak. Inilah proses terciptanya manusia pertama kalau dalam kawruh sangkan paraning dumadi. Jadi dari keadaan biji kehidupan, untuk menggampangkan cerita disebut biji kehidupan yang sudah tertakdir menjadi manusia, menjadi makhluk-makhluk yang lain, yang tertakdir menjadi manusia wadak, dia akan tertarik ke gravitasi bumi, terlekati, kemudian biji kehidupan itu atau wiji urip itu dengan kuasa Tuhan yang sempurna melalui hukum alamnya, kemudian dia mulai tampak menjadi bayangan, kemudian kotor, bleger, dan akhirnya menjadi manusia. Inilah konsep terjadinya manusia pertama dari biji kehidupan dalam sangkan paraning dumadi. Sementara teori-teori lain terkait kejadian manusia secara ilmiah belum bisa terpecahkan, hanya terbatas pada manusia purba. Tetapi bagaimana manusia purba itu terbentuk, belum ada teori yang menjelaskan. Terbentuk dari apakah dari telur, apakah dari batu, atau apakah dari apalah, belum ada yang bisa menjelaskan. Tetapi di sangkan paraning dumadi sudah sangat jelas, sangat detail dijelaskan terbentuknya manusia dari keadaan yang tidak tampak, dari biji kehidupan. Itu saja kalimat hanya untuk mempermudah kita dalam membahas sesuatu, untuk memulai membahas terkait proses kejadian. Dari biji yang tercipta dari saripati semesta di angkasa sana, yang kemudian tertarik oleh gravitasi bumi, yang nantinya tertakdir menjadi manusia bumi, manusia wadak, ya. Nah, kemudian dia kotor, semakin turun ke bawah, dan akhirnya bleger menjadi manusia kasar karena dia terlekati oleh daya-daya bumi. Maka ketika proses moksa nanti, ketika orang memilih jalan moksa, dia akan melakukan langkah kebalikan dari proses awal. Ketika proses awal terjadinya manusia dari biji kehidupan yang tidak nampak, kemudian semakin kotor, bleger, dan menjadi wadak karena adanya kemelekatan unsur bumi, dia kembalikan. Dia kurangi kemelekatan, barat angka yang dari 0 dia turun menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia nanti mengembalikan lagi menjadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau manusia yang kemudian dia mati, dia akan dari 9 kemudian kembali 1 dan kembali 0. 0 ini adalah kembalinya daya hidup ke atas. Sehingga dalam sangkan paraning dumadi dijelaskan hanya orang-orang yang melalui jalan kematian dengan meninggalkan wadak, bukan menghilangkan wadak dengan cahaya sukmanya, dia yang akan bisa kembali ke 0, kembali ke asalnya. Bagi orang-orang yang moksa, karena dia masih terlekati dengan wadak, dia tidak bisa kembali ke asalnya karena sebenarnya dia masih mempunyai raga. Jalan satu-satunya adalah dengan cara dia bleger kembali dengan menghirup
daya bumi tidak hanya menghirup tapi kemudian memakan daya bumi yang halus, yang kasar, akhirnya cahayanya akan berkurang, daya cahaya Kasukman akan berkurang dan raganya akan kembali nampak. Oleh sebab itu, ketika orang-orang zaman dahulu yang melakukan tapa brata dan berniat moksa, saat dia berada di titik kritis di sini artinya ada saat di mana dia diuji keyakinannya, diuji kemantapannya. Apakah akan meneruskan moksa dengan konsekuensi dia tak terlihat, ataukah dia akan kembali ke wadah manusia. Nah, pada saat titik kritis ini biasanya raga orang yang bertapa tersebut terkadang terlihat, terkadang tidak, atau cat katon, cat ora dalam bahasa Jawa. Nah, ketika kebimbangan itu, jika orang tersebut memutuskan ingin kembali ke wadak, ingin kembali ke kehidupan wadak normal, karena wadak atau jasadnya yang sudah sangat lemah karena proses bertapa yang lama, biasanya dia menggunakan media orang lain. Artinya, sukmanya menghubungi orang lain bisa dengan mimpi atau dengan tiweling atau apa yang bisa nanti ditangkap oleh seseorang yang bisa dihubungi tersebut, bisa keluarganya atau siapapun, dengan mendengar atau mungkin terlelap sebentar dan bertemu dia, kemudian dia menyampaikan pesan untuk membawa jasadnya yang berada di suatu tempat dan nanti didekatkan di dapur orang yang sedang angi-angi. Proses ngi itu setelah nasi matang, kemudian nasi itu diler dan ditipasi dengan ilir, tipas yang besar dari anyaman bambu. Ditipasi, ya, asap dari sari-sari nasi ini keluar. Nah, orang yang bertapa tersebut dibawa ke dekat asap itu dengan tujuan dia menghirup sari makanan yang kasar, karena nasi sudah berbentuk kasar, berbeda dengan suasana murti. Ketika dia sudah menghirup daya nasi, meskipun dia nggak makan nasinya, bentuk bulir nasinya, tapi dia sudah menghirup daya nasi, daya uap kasar makanan, uap tersebut akan masuk ke dalam tubuh lewat udara yang dia hirup dari nafas dan akan menyatu ke dalam tubuh. Energinya membuat tubuh atau fisik, kalau orang Jawa itu beseset. Jadi yang tadinya lemas, ringan, menjadi berat, dan itulah yang membuat daya bumi kembali kuat dan orang tersebut bisa membuka matanya kembali. Dalam artian bisa kembali hidup secara normal meskipun harus melalui tahap yang berangsur-angsur untuk pemulihan menjadi seperti sedia kala. Karena ketika orang sudah bertapa lama pasti kondisinya sangat lemas, diakibatkan oleh raga yang sudah tidak difungsikan lama. Makanya orang juga menyebut tapa brata dengan istilah pati raga atau mematikan raga. Sebab itu kenapa orang-orang dahulu bertapa memilih di gunung, di puncak gunung yang tinggi, atau di dalam gua yang gelap sunyi, atau di bawah pohon yang sekiranya tidak terjangkau oleh manusia atau tidak dilalui oleh manusia, agar dia lebih fokus dalam samadhi, dalam mematikan raga, tidak banyak gangguan-gangguan yang bisa menghambat atau memperlambat proses moksanya. Sukma adalah sebutan untuk daya hidup yang tadinya halus kemudian kotor, bleger karena melekatan unsur bumi, kemudian bleger menjadi manusia yang pertama, yang nantinya setelah timbul manusia pertama dari proses itu, maka timbullah manusia lain dari proses selanjutnya, yakni proses biologis antara manusia tersebut yang kemudian menurunkan manusia biologis dari rahim manusia wadak atau manusia kedua. Ya, kalau manusia yang pertama adalah manusia yang turun, yang tercipta dari keadaan yang tak nampak menjadi nampak. Ya, manusia yang kedua adalah manusia yang tercipta dari manusia yang nampak, artinya dari hubungan biologis. Ini sudah dijelaskan sangat detail
sebagai ilmu pengetahuan sangkaning manungso, awal kejadian manusia, sangkaning dumadi, awal kejadian semesta, sebagai ilmu pengetahuan luhur di Jawa masa lalu yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Ketika daya hidup yang kemudian berpisah dengan raga karena raga penuh dengan daya fisik yang gampang busuk, makanya raga pasti ada titik busuknya, karena raga tercipta dari daya bumi, dari unsur-unsur bumi yang itu mempunyai sifat busuk. Makanya raga pasti ada titik busuknya. Nah, karena sudah tidak bisa berfungsi normal, maka terpisahlah raga dan daya hidup ini, yang selanjutnya raga disebut dengan bangkai, mayat, jenazah. Sedangkan daya hidup ini disebut dengan sukma. Jadi sukma adalah sebutan untuk daya hidup yang sudah pernah melekat bersama dengan raga. Jika daya hidup itu belum pernah melekat dengan raga, belum bisa dianggap sukma. Makanya ada istilah sukma leluhur, itu berasal dari daya hidup leluhur kita yang pernah ada di masa lalu. Daya-daya hidup tidak hanya menjadi manusia wadak, tetapi juga menjadi manusia halus. Jadi tersebar banyak sekali di alam semesta yang disebut Bathara-Bathari. Daya hidup itu kemudian menjadi Bathara-Bathari, yang nantinya Bathara itu menjadi laki-laki, menjadi jantan, Bathara itu menjadi betina. Nah, ini nanti tidak hanya tertarik atau turun ke bumi, tapi ada juga yang tertarik oleh gravitasi bulan, tertarik oleh gravitasi matahari, tertarik oleh gravitasi planet-planet, dan bahkan ada yang tetap di luar angkasa sana. Dan mereka semua berproses menjadi makhluk hidup. Ada yang menjadi manusianya bulan, ada yang menjadi manusianya matahari, ada yang menjadi manusianya planet, ada yang menjadi manusianya angkasa. Tentunya tidak sama dengan manusia di bumi, karena unsurnya berbeda. Nah, manusia-manusia di matahari sana, unsurnya matahari, sehingga ketika kita memadankan bahwa manusia di matahari tidak bisa hidup karena takaran padanannya ada di bumi, itu kesalahan fatal kita. Manusia-manusia matahari wujudnya dengan dayanya matahari sana. Kalau matahari api, ya dayanya api. Kita menyebutnya mungkin dengan istilah jim, ya, bukan jin. Dalam kawruh Jawa, manungsa halus itu banyak sekali. Ada jin, ada jin, ada pekasakan, genderwo, ilo-ilo, banaspati, tepeng, reges, gelidrah, mentek, menter, jejanggitan, tuk-tuk, sur, jerangkong, peri, merkayangan, dan sebagainya. Banyak sekali. Lelembut, ya, setan. Itu di ilmu sangkan paraning dumadi itu dijelaskan detail. Jadi tidak hanya kita tahu bahwa semua yang halus disebut dengan jin, semua yang halus disebut dengan setan. Banyak sekali. Ada juga sukma leluhur. Jim itu adalah manusia-manusia halus yang tidak bekerja secara kasar seperti ini, yang tempat tinggal mereka berada di luar bumi sana, di angkasa. Sementara jin itu adalah manusia-manusia halus yang tinggalnya di bumi kita seperti kita, tapi tidak nampak, tetapi bukan sukma. Makanya bagi orang-orang yang sudah biasa berkelana masuk ke alam kawingitan atau alam kasukman, dia akan bisa membedakan mana jin, mana menungsa halus, mana sukma, atau mana orang yang moksa ketika dia bertemu, baik dalam samadhi atau dalam lerem, atau saat dia dapat sasmita melalui tidur. Ketika kita sudah mengenal sangkan paraning dumadi, kita akan bisa membedakan apakah itu sukma leluhur atau leluhur kita atau para pendahulu kita, yang artinya itu adalah daya hidup dari orang-orang atau roh dari orang-orang yang pernah hidup di masa lalu,
apakah itu bangsa halus, manungsa halus yang memang sejak awal itu prosesnya halus sampai saat ini, ataukah itu orang yang moksa atau murca atau hamba dan cahya, kalau dalam silsilah Pangiwo seperti yang dilakukan oleh Sayyid Anwar, putra dari Nabi Sis, yang tidak mau seperti para pendahulunya. Dia tidak mau mati raga, akhirnya dia bertapa dan berbadan cahaya, makanya disebut hamba dan cahaya atau Rizalul Ghaib. Rizal itu kuat atau kotor, ya, bukan arti kotor yang kotor tidak baik, maksudnya sesuatu yang padat, yang kuat, yang kemudian menjadi gaib. Rizalul Ghaib, bahasa Jawa, murca atau mokswa. Jadi tidak semua dipukul itu jin, itu setan, itu jin, itu setan. Itu luar biasanya Jawa yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan dan bisa mengurai terkait proses kejadian alam semesta dalam satu ilmu pengetahuan yang disebut Sangkan Paraning Dumadi. Ada pula orang yang melakukan tapa brata dengan tujuan moksa, tetapi sebenarnya dia belum sampai pada tingkat tertinggi berupa tak tampaknya raga, tetapi di sekitarnya atau tahu-tahu ada bangsa halus yang tingkatnya lebih tinggi dari dia, kemudian mendayai orang yang tapa tersebut sehingga wadaknya tidak terlihat. Itu juga disebut moksa, tetapi tingkat 2. Orang-orang yang moksa tingkat 2 biasanya disebut dengan gandarwong. Gandarwong beda dengan gandarwo, beda sekali. Ganda itu bau, wong itu orang. Jadi bau atau tabet orangnya masih terbawa, yang lama-lama dia menjadi halus. Beda dengan gandarwo yang memang merupakan makhluk yang dari sananya dengan proses alam tercipta menjadi makhluk sedemikian rupa. Moksa ini sendiri disebut juga dengan hanyiluman. Jadi orang-orang yang berhasil moksa, baik moksa tingkat 1 maupun moksa tingkat 2 yang dihilangkan, dematerialisasikan cahaya oleh bangsa lain, semuanya disebut hanyiluman karena menjadi siluman. Siluman berasal dari selaman, slumun. Jadi yang tadinya wadak, dia kemudian hilang, jadi dia bisa kemanapun tanpa terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Orang yang mati, dengan kata lain, sukma yang berpisah dengan raga, dia bisa mengalami proses manitis, atau kalau tidak, dia menjadi leluhur. Dan lebih tinggi lagi, dia akan sampurno jati, kembali ke asal muasalnya. Tetapi orang yang moksa, dia tidak bisa nitis dan dia tidak bisa ngerasuki atau ngeranjingi atau nempeli atau nyurupi seseorang, karena sebenarnya sukma dan raganya masih menjadi satu. Itu adalah rumus. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa seseorang ketempelan atau kerasukan tokoh-tokoh atau orang-orang zaman dahulu yang mereka itu mengambil jalan moksa, artinya orang tersebut belum memahami hakikat moksa yang sesungguhnya. Adapun sukma yang sudah terpisah dari raga itu bisa ngeranjingi, ngelului, nyurupi, nempeli, ngayang-ngayangi, nyamati. Nah, kalau orang yang moksa, dia bisa ngayomi, nuntun, tapi dia tidak bisa ngeranjingi, nyurupi, ngelului, atau nempeli, atau masuk ke dalam raga yang lain, karena dia sebenarnya masih punya raga. Orang-orang yang moksa juga tidak bisa sampurna jati, karena sukmanya masih merekat erat dengan raga. Dia bisa sampurna jati ketika dia beleger kembali atau menjadi kasar kembali dengan menghirup, makan, minum unsur-unsur bumi yang wujudnya kasar, fisik,
yang tentunya tujuannya untuk mengotori kembali raganya, untuk menguatkan kembali daya raganya sehingga semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, sehingga cahayanya berkurang dan akhirnya mbleger kembali seperti manusia biasa. Selanjutnya dia harus mengalami mati atau membiarkan raganya rusak, busuk, yang itu sebagai syarat berpisahnya raga dengan sukma. Nah, sukmanya ini nanti yang bisa kembali ke asalnya. Atau mungkin bisa nitis yang dalam bahasa lain disebut inkarnasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita lanjutkan pembahasan di video berikutnya.